Yang dimaksud di sini adalah Abu Hasan Asyadili senantiasa berkata li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, kulu min atyabit ta'am wasrabu min aladzisrub wa namu ala autail firas wal bisu alyanasiyab waksiru min zikrillah. Syekh Abu Hasan Asyadili senantiasa berkata kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya kepada ikhwannya atau muridnya, kalian makanlah dengan makanan-makanan yang terbaik, minum dengan minuman yang paling segar, yang paling baik, yang paling nikmat, dan tidurlah di atas spring bed yang paling bagus. Pakailah baju-baju yang sangat lembut dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai petunjuk, Pak. Kalau ada pemikiran di antara kita bertoriko harus menjauhi dunia. Tidak. Memang ada toriko yang seperti itu, tetapi di TKN tidak seperti itu. Adapun jika diri mau menjauhi dunia, ya silakan. Itu pilihan diri. Jangan dianggap itu bagian daripada yang diwajibkan di TKN. Nah, ini yang salah. Ya. Kalau pilihan dirinya mau menjauhi dunia, itu silakan. Tapi jangan sampai dianggap bahwa Suryalaya harus begitu. Saya mau menjauhi dunia. Kenapa? Karena dengan pakaian-pakaian seperti itu, makanan-makanan seperti itu, saya malah jadi malas berzikir. Malah jadi jauh dari tempat ibadah, jauh dari zikrullah. Saya tidak bisa. Maka dirinya mengharamkan terhadap dirinya pakaian seperti itu. Mengharamkan terhadap dirinya minuman seperti itu. Yang tidak boleh ketika dirinya tidak menyukai lalu mengatakan, oh Suryalaya tidak begitu. Ini yang salah. Dulu pernah ada ustaz dari Jakarta, dia pernah ijazah Hizib Nasr. Pas saya ngobatin istrinya menggunakan doa Hizib Nasr, dia bertanya, yang tadi dibaca Ustaz Hizib Nasr? Iya. Ustaz sudah ijazah? Sudah, dari Habib di Jawa. Tapi tidak diamalkan. Kenapa? Kata senior dalam TKN tidak boleh di Suryalaya gak ada hijib-hijiban. Nah ini Pak yang jadi masalah. Dia tahu dari mana di Suryalaya tidak ada hijib-hijiban. Bertanya pun tidak pernah. Lama di Suryalaya juga tidak pernah. Oh salah, Ustaz tidak begitu. Saya aja diijazah oleh pengersabah hijib saja Parsodi. Bagaimana mungkin di Suryalaya dikatakan tidak ada yang begitu? Tidak ada yang begitu itu karena mungkin dirinya saja belum waktunya atau belum mendapatkan. Ini yang paling tidak boleh, Pak. Kalau tidak tahu, lebih baik jangan bilang, jangan berkata. Suryalaya tidak ada suluk. Itu karena dirinya tidak tahu. Bukankah berzikir itu adalah bagian daripada suluk? Ya, suluk itu berjalan menuju kepada Allah. Kalau Anda mau suluk, zikirnya yang banyak. Ya. DKM saja, men. Nah, ini yang harus bagus, Pak. 6 amaliyah pokok, Pak. Amaliyah pokok TKN Suryalaya. DKM saja, men. D zikir ka khotaman, M manakiban saja, sa salat sunat, za ziarah, men ditulisnya man, jadi mandi gitu. Jadi ayam menan aya nama. Aya tambahan hiji. Ini DKM saja, men. 6 amaliyah pokok. Kalau ingin masuk kepada thariqah suluk, amalkan semua itu, Pak, terus-terusan. Dicontohkan di Suryalaya pada subuh 500 sampai 1000. Kita coba amalkan itu. Perbanyak. Hanya saja zikir yang banyak, himbauan dari pengersabah jangan diberjamaahkan. Sendiri-sendiri saja. Kecil saat subuh itu udah ada contohnya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, ini tidak ada yang bertanggung jawab, Pak. Zikir jahar ini narun, api yang membakar. Apa yang dibakar? Anggota tubuh zahir batin yang ada dalam diri kita dibakar, Pak. Jadi panas. Dalam proses pembentukan, seperti timah yang dibakar menjadi meleleh. Maka lelehan ini kalau tidak bisa teratasi, bisa tumpah meleleh ke sana kemari, akhirnya bentukannya menjadi tidak jelas. Nah, zikir jahar adalah api yang membakar
sementara dzikir berjamaah akan melahirkan jam'iyah yang kuat. Apa jam'iyah? Kekuatan tawajuh di dalam kolbu, artinya kekuatan kolbu menghadap dan menuju kepada Allah. Ini dorongannya sangat kuat, Pak. Sudah dibakar, dorongan ini kuat. Nah, diberjamaahkan, dibakar dengan la ilaha illallah jaharnya. Nah, jam'iyah dilecut oleh berjamaahnya. Ini bisa terjadi apa yang orang sebut panah dan apa yang saya sebut siwah. Itu bukan panah, Pak. Karena tidak kuat dirinya. Kita mah tahu panah itu error gitu, Pak ya. Kalau kita mendefinisikan panah seperti itu, maka kayak wakil talqin para ulama-ulama sepuh dalam thariqah kayak nggak pernah panah kan, nggak pernah kelihatan errornya, nggak pernah panah. Itu panah profesional itu tidak kelihatan, Pak. Panah profesional persekian menit, persekian detik, gitu. Panah para profesional. Kita nggak tahu pakai jindis dan ulama-ulama lain di dalam thariqah nggak pernah tahu kapan beliau panahnya. Boleh jadi sedang ngaji, boleh jadi sedang manakiban, boleh jadi sedang zikir, boleh jadi sedang jalan. Beliau merasakan fana. Tetapi karena zahir batinnya sudah kuat, jadi stabil. Nah, ada sebagian diri yang memang tidak kuat untuk menahan itu. Maka muncullah larangan dari pengarsa Abah. Banyak murid yang tidak mau memahami hal ini. Protes, kenapa kok dzikir banyak dilarang-larang? Nah, pertama dia tidak mau tunduk kepada petunjuk guru. Ini tidak beradab. Yang kedua, dia karena tidak tahu pakai ilmu. Ini yang kedua gak jadi masalah. Seseorang nggak tahu keilmuan nggak jadi masalah. Yang penting di dalamnya ada ketundukan dan kepatuhan terhadap guru. Meskipun dia tidak tahu apa efek dari zikir banyak secara berjamaah, tapi karena tunduk kepada perintah guru itu lebih utama. Dan kalau dikupas tentu saja satu malam tidak akan tuntas, Pak. Karena dengan zikir ini mampu mengembangkan kultivasi diri. Kultivasi itu peningkatan batiniah diri, kanuragan diri, Pak. Ya, siapapun yang pernah belajar kanuragan, pencaksilat, hikmah dan lain sebagainya, lalu dia mendalami zikirnya, maka dia akan tahu sejauh mana power of zikir itu mampu mengembangkan power yang ada dalam diri manusia. Karena dia sudah ngalamin. Pak Aja misalkan sudah ngalamin. Wirid seminggu, muti 40 hari dan sebagainya. Nah, lalu sekarang fokus dalam zikir, dia akan bisa membandingkan. Yang belajar seperti itu akan paham. Dan dia bisa menyimpulkan ketika ada kata-kata peringatan, zikir berjamaah tidak boleh banyak-banyak. Ikhwani rahimakumullah. Nah, selanjutnya disampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Munafikun ayat 9. Hei orang-orang beriman, awas hati-hati, jangan sampai hartamu dan keturunanmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jadi ada harta, tidak ada harta, zikir harus tetap dasi, dawam, sidik, ikhlas. Ya. Banyak makanan atau lagi kekurangan, zikir harus tetap dasi, dawam, sidik, ikhlas. Bisa makan atau tidak bisa, zikir harus tetap dasi. Anak-anak kita punya masalah atau tidak punya masalah, zikir harus tetap jalan. Jangan sampai keturunan dan harta melalaikan qalbu dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir, ingat banyak hutang, belum ada solusi. Tetapi karena ini zikir adalah proses menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diheueukeun ku qalbuna. Diheueukeun ku tauhidna, ya Allah aku berserah kepadamu. Segala urusan yang aku hadapi aku serahkan kepadamu, karena semua hidup adalah milikmu. Nyawa milikmu, harta milikmu. Aku berzikir kepadamu hanya untuk mendekatkan kepadamu, melaksanakan
tugas dan petunjuk dari guru. Daru edikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus totalitas, Pak. Manakala kepasrahan ini sudah totalitas, sudah benar-benar menyerahkan semuanya, berpasrah, berserah kepada Allah, disebutnya taslim. Biarlah urusan dunia, karena itu memang bagian daripada proses dunia. Ini adalah urusan qalbu kita, di mana harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua itu sudah mencapai totalitasnya, insya Allah keajaiban dari Allah akan diturunkan kepada orang tersebut. Akan diambil alih segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Al usri pakai alif lam berarti ma'rifat. Ma'rifat ini lebih sedikit. Kesulitan ada alif lam, maka boleh jadi maknanya beserta satu kesulitan. Yusron nakiroh tidak pakai alif lam, artinya banyak. Maka tafsirnya boleh dimaknai beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Maka jadikan sebuah kesulitan, problema hidup sebagai kunci menuju kepada kesuksesan. Bersyukurlah kita kepada Allah bila menghadapi problematika permasalahan dalam kehidupan. Oh, ini berarti sebuah alarm dari Allah agar kita terus meningkatkan zikir kita kepada Allah. Jangan ragu, Pak. Tidak hari ini, besok ijabah itu bakal hadir, bakal datang. Jangan ragu. Zikir diperintahkan, bekerja pun diperintahkan. Maka yang memerintah tidak akan mengabaikan yang diberi perintah. Kalau belum terasa, berarti kita harus terus muhasabah diri, kembali kepada pembacaan diri. Barangkali ada kekurangan di dalam zikir, baik tata caranya, praktiknya, ataupun tauhidnya, pemikirannya. Yang jelas Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyalahi janji. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terbukti dan pasti terjadi. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kalian berzikir dengan la ilaha illallah, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan berbagai solusi terbaik, memberikan rahmat. Bahkan di hadis kursinya dikatakan, jika kalian mendekat sejengkal, aku sedepah. Mendekat berjalan, aku berlari. Ini menunjukkan betapa ijabah dari Allah akan lebih cepat daripada zikir kita. Maka permasalahannya tinggal nanya pada diri kita, sejauh mana kita, qalbu kita memiliki keimanan alias keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dalamnya masih ada keraguan, maka ijabah, rahmat, berkah dari Allah akan tertutup karena ada keraguan, penyakit di dalam qalbu kita. Bagaimana jika itu terjadi? Dikir lagi, Pak. Dikir khusus untuk membuang keraguan, tujuannya begitu saja. La ilaha illallah, terdengarnya ilah, nggak jadi masalah. Ilah, dikir kok gitu, nggak jadi masalah yang mendengarnya begitu. Toh kita yang membaca mah tetap ke la ilaha illallah. Ketika akhirnya berhenti, la ilaha illallah itu jelas. Kipas juga kan nggak jelas ketika cepat mah. Berhenti jelas lagi kan. Ya, karena ketika cepat itu yang harus dijaga ini ada khoyalinya, Pak. Di bab berapa kemarin udah dijelaskan. Jadi harus tetap dibayangkan garis ini, Pak. Titik-titik tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak jadi masalah. Karena justru itu biasanya dikir cepat seperti itu hitungan udah ratusan, Pak. Udah ratusan, tapi biasanya udah mulai naik nih. Udah mulai naik. Yang penting khoyalinya dan kehadiran qalbu kita menuju kepada Allah dengan memperkuat robito. Maka saya ulangi, kalau apa yang dimaksud oleh janji Allah belum terbukti,
muhasabahlah diri kita. Jangan-jangan zikir kita masih kurang atau kurang tepat dan lain sebagainya. Itu pasti tercapai Kak. Yang penting dibimbingkan secara terus menerus. Ikhwani rahimakumullah, rupanya untuk sementara ini di malam Sabtu ini pertemuan MKTM Majelis Khidmat Tabarruk Miftahus Sudur dicukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan keberkahan dari kitab ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pada kita semua sehingga kita diberi kemampuan mampu mengamalkan apa yang menjadi warisan dari guru agung kita Pangresah Abah. Pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan zahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman. Syahma syahid wa fatajul arifin fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatihah. Iya karena udah iya karena saya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terakhir semoga kita yang sedang belajar amalia atau yang sedang belajar menggali keilmuan thoriko atau yang sedang belajar berkhidmat di dalam thoriko secara pribadi maupun secara organisasi melalui LDTKN diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk usul, alat untuk usul hanya 3 Pak. Dengan ilmu, dengan amal atau dengan khidmat. Hanya 3 dari kitab kitab Azkiyah. Orang yang bisa belajar usul dengan ilmu, dia dengan ilmunya, dengan amal dengan amalnya. Tidak bisa dua-duanya dengan khidmat. Bukan berarti ini satu masing-masing 100%, enggak. Ada orang yang dengan ilmunya yang lebih mendominasi, dia wusul kepada Allahnya dengan ilmu. Oh, ini mah gak berilmu, tapi di amaliyahnya kuat gitu. Ilmunya biasa aja, tapi amaliyahnya kuat. Dia wusul dengan ilmu itu. Dia ilmu tidak punya, amaliyah juga lemah, tapi khidmat. Dengan khidmatnya dia kuat, maka dia dibawa terbang oleh mursyidnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaga dakwah ini bagian daripada sarana untuk khidmat kita kepada Guru Agung Pangresah Abah. Kalau untuk Suryalaya silakan. Lembaganya ada LDTKN, untuk pemudanya ada GMPS, untuk ibu-ibunya ada Ibu Bella, untuk sarana dan prasarananya ada yayasan. Semua sudah disiapkan. Mangga silakan. Yang bisa langsung aktif di dalamnya silakan aktif. Yang tidak bisa sesuai kemampuan. Salah satunya iuran 5.000 seetik tapi pasti minum poho gitu tah. Sok seetik tapi bisa minum poho. Matak mending dibayar per tahun we palah daripada poho mah gitu. Sim kudu ge poho kamari teh sabaraha tahun aing keur ngobrol di jero. Bu ka mana? Ieu cenah bade ieu cep. Iuran 5.000. Iuran naon? Ya terus sia. Astagfirullah urang beureuh ibu teh ngingetkeun kana pikiran urang. Urang sabaraha tahun tuh bayar. Ternyata 2 tahun leuwih. Matak main digeblukeun we Pak daripada poho. Itu ya. Itu bisi eta kewajiban organisasi eta bagian dicatat ku Allah sebagai bagian daripada kewajiban bertoriko bilih kituan Pak. Hariwah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuannya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Hah? Oh, iya katanya ini milad MKTM tanggal berapa? 2 tahun, sekarang 2 tahun, genap 2 tahun. Saya ke Cikuo 2017 ya. Berarti khotaman waktu malam Sabtu itu 2017. Kemudian dari situ seakan lupa saja. Nah 2018 ke sini lagi. Tapi itu kajian masih bebas ya Pak Haja. Masih bebas kajiannya. Miftahus Sudur baru 2000 sebelum Covid kan? Hah? 2020-an. Sudah Covid. Oh, sudah Covid. Ya, berarti sekarang masuk kepada tahun kedua. Nah, kita di MKTM ini milad MKTM di tahun kedua. Mudah-mudahan kita semakin diberi kekuatan untuk terus melaksanakan mengisi Majelis Khidmat Tabarruk Miftahus Sudur
Karena hanya dengan itu kita melakukan taklim dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Harapan terakhirnya mudah-mudahan saja apa yang oleh Abah tulis dalam kitab Miftahus Sudur ini bisa kita serap amaliyahnya, bisa kita amalkan, cahayanya menerangi hati kita sehingga memancar dari kolbu ke akal kita, memiliki hikmah yang syarat, memberikan manfaat kepada diri, keluarga, lingkungan, umat, bangsa dan agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida walidina wa maqasida masyayikhina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamati Syekh Qadir Jalani qadasallahu karamati Syekh Al-Qaram Syekh Abdullah Mubarak Sayyidi Syekh Muhammad Syarif sama Syekh Wafatajul Arifin. Amin amin. Allahumma warhamna bisijabati da'awatika wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa batila batila wa rizqna ijabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kayak mana saya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.